Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Dalam lift saat meluncur turun menuju ruang meeting. Kemarin siapa yang antar kamu ke airport? Mas Eza, Pak. Pak Harun kemana? Tadinya mau diantar Pak Harun, Pak. Terus Mas Eza nawarin nganterin Lili ke bandara juga. Sekalian ambil barang. Ya udah sekalian deh, jawab Lili enteng. Tanpa sadar, ia menoleh. Melemparkan tatapan sekaligus senyuman manis pada Aji. Tapi, wajah itu tak tampak ramah. Tak tampak ada senyum. Tak ada kilatan jenaka menggoda seperti biasa. Tak terlalu jelas memang. Tapi entah kenapa Lili bisa merasakan ada sinyal kesal di wajah poker tanpa ekspresi itu. Lili salah apa lagi Pak Bos? Keluh Lili dalam hati. Tak berani menyampaikannya dengan suara. Diam, sunyi, sepi. Padahal ada 3 orang di dalam lift itu. Tapi Danu seperti menulikan telinganya, pura-pura sibuk memainkan ponselnya. Lili jadi makin bingung. Danu pasti merasakan ketegangan itu. Tapi kenapa dia diam juga? Akhirnya Lili hanya bisa menatap angka-angka di lift, sambil berdoa semoga ada orang lain masuk dan mungkin itu bisa mengurangi intensitas ketegangan dalam lift. Next time, kalau saya suruh Pak Harun yang antar kamu, ikut sama dia. Jangan sama yang lain. Whatever the reason is. Iya, Pak. Ingat semua orang tahu kamu sudah punya suami. Jangan sampai ada yang coba-coba ngajak kamu selingkuh. Lili melongok tak percaya. Ini orang ya bener-bener deh. Kan dia tahu kalau itu hanya dusta kecil Lili saja. Kalaupun ada yang jatuh cinta sama Lili, itu sih bukan selingkuh namanya. Itu sesuatu yang wajar sebagai para pencari pasangan model Lili. Apalagi Eza salah satu pria muda tampan yang tak bisa dipandang sebelah mata sebagai salah satu calon suami yang potensial. Lili sama sekali tak keberatan dustanya diketahui oleh Eza. Ingin rasanya ia tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Aji. Tapi yang tertawa malah Danu. Sejak kapan lo worried sama urusan pribadi staf lo, Jie? Ya Lili mau selingkuh sama siapa, itu urusan pribadinya. Gak ada urusan sama perusahaan apalagi lo. Bahkan Lili seakan bisa merasakan pisau-pisau beterbangan dari tatapan mata Aji saat ia melirik pada Danu. Danu terdiam, menunduk cepat dan kembali berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Untungnya denting lift terdengar memutuskan ketegangan mengerikan di ruangan segi 4 itu. Begitu terbuka, Danu keluar dengan cepat. Lili menyusulnya. Makin lama dengan monster bernama Aji itu, bikin tubuh panas dingin. Hello Omer, Farizi, how are you? Sapa seorang pria berwajah bak aktor film laga Hollywood. Mata Lili berpendar kagum. Pria itu bersama seorang gadis muda tinggi bermata biru terang yang cantiknya seperti model iklan. Gadis itu membawa map dan tas seperti Lili. Hai, Mer, Theo, I'm fine. How are you? Balas Aji. Mereka saling berjabat tangan, berbicara tentang kabar, bertukar informasi, berkelakar lalu berjalan masuk ke ruang meeting. Lili berusaha mensejajarkan langkahnya dengan gadis muda tinggi yang juga menyalaminya dan Danu dengan ramah. Tapi kaki-kaki mungilnya tak mampu mengejar langkah lebar Danu dan gadis Jerman itu. Lili berjalan paling belakang, setengah menunduk. Memandangi punggung-punggung orang-orang di depannya. Aji mengenakan jas hitam lengkap dengan dasi berwarna hitam bintik-bintik. Danu juga mengenakan jas lengkap biru gelap dengan garis yang modis di bagian kerah dan ujung lengan. Kedua tamu mereka juga memperlihatkan penampilan eksekutif muda yang berkelas. Jas berwarna gelap kompak membalut tubuh mereka, jelas-jelas berasal dari merek fashion yang ternama. Lili tak tahu namanya, tapi melihat penampilan mereka yang seperti dipahat sempurna bak model-model pengusaha dalam drama atau film yang pernah ditonton Lili, jelas itu bukan merek murahan biasa.
Di antara semua yang hadir, tubuhnya paling mungil. Penampilannya juga paling biasa. Hanya setelan blazer dengan celana panjang krem. Setelan blazer yang dipilihnya saat ada diskon akhir tahun bersama tiar tahun lalu. Tak ada yang istimewa dengan mereknya yang sudah lama terhapus karena terlalu sering dicuci. Jelas sekali Lily bagai seorang pelayan biasa di antara orang-orang ini. "And who is this pretty little girl?" Pertanyaan itu membuat Lily mendongak. Bule Jerman bernama Theo itu tampak tersenyum manis pada Lily, memandanginya dengan kagum. Tunggu. Ternyata, mereka sudah berada di ruang meeting. Lily bahkan tak menyadari kalau mereka sudah berdiri mengelilingi meja meeting, dan mungkin sudah sejak tadi saling memperkenalkan diri. Lee, berhenti melamun. Ini waktunya menjadi sekretaris profesional seperti biasa. Tagar sisi baik menyentil. Lily menarik dan menghela nafas, memasang senyum paling manis, bersiap menjawab pertanyaan ketika terdengar di belakangnya. "She is my wife to be soon, Mer. Theo, she is Lily." Rahang Lily terbuka, nyaris jatuh ke lantai. Ia menoleh, mendongak menatap Aji yang sudah berdiri di sebelahnya. Saat hendak membantah itu, tangan Aji sudah merangkul bahunya. Tampak akrab, tampak telah terbiasa melakukan itu. Tawa lebar terlihat di wajah Mer. "Theo, wow, it's great. Nice to know you, Miss Lily. Congratulations to both of you. This is very surprising." Bule itu memeluk Aji dengan akrab. Menepuk-nepuk memberi selamat. Setelah itu ia menoleh pada Lily. "I know this man for 3 years, and never expected that he'll be marrying such a pretty girl like you. He is so lucky to have you." Sekali lagi ia menepuk bahu Aji layaknya seorang sahabat. Senyum Lily mulai berkembang. Matanya menyipit. Aji sempat melihat lirikan itu. "I tried to refuse his proposal, sir. But he even knelt and begged for me. So I can't refuse it anymore." Mata si bule membulat besar. "Knelt and beg." Wah. Theo menoleh pada Aji yang wajahnya sudah merah padam. "You are really a great man. Even though something I never think you'll ever do, man. Come on. This is awesome. Really awesome." Aji melemparkan tatapan tajam pada Lily yang masih senyum-senyum. "Wow, biarin. Siapa suruh bohong? Siapa suruh mulai?" ejek Lily dalam hati. "Jess, order wine for us, we must celebrate this." Perintah Theo pada gadis bule bermata biru itu, sambil duduk di salah kursi. Aji tersenyum. "Wichan, Theo. Our business has to finish first," katanya sambil duduk di kursi di sisi Theo. Tangan Theo melambai-lambai. No need. Just give me whatever is outside. I'll do now. You're," menunjuk pada Lily dengan satu anggukan. "Love clears everything. That's enough for me to give you this project." Mereka sama-sama tertawa kecil. Entah apa maksudnya. Lily tak mengerti. Tapi sekarang yang ia pikirkan adalah apa yang dipikirkan Danu. Pria itu tahunya Lily sudah menikah, dan tiba-tiba saja ikut menyaksikan kebohongan yang dilakukan Aji. Dengan khawatir, Lily menoleh pada Danu. Tapi tak ada apapun yang bisa dibaca dari wajah Danu. Ia ikut tertawa saat Aji dan tamunya tertawa. Ia mengangguk penuh senyum pada Lily saat tatapan mereka bertemu. Danu sudah lama bekerja pada Aji, mungkin ia sudah kenal kebiasaan Aji. Saat pembicaraan masih berlangsung, Lily pamit ke toilet sebentar. Ia memperbaiki penampilannya yang mulai terlihat lelah. Semalam karena khawatir pada keadaan Aji, ia jadi susah tidur. Tidur hanya 3 jam, Danu sudah menelpon membangunkannya untuk bersiap. Sedikit taburan bedak dan lipstik berwarna terang, membuat penampilannya tampak segar lagi. Kaki Lily baru melangkah 1 kali saat keluar dari toilet ketika sebuah tepukan kecil menyentuh bahunya. Ia menoleh, itu Danu. Berdiri dengan tangan terlipat di dadanya. "Jadi kapan kamu mau terus terang udah berapa lama pacaran sama Aji?" tanya Danu dengan senyum aneh. Bahu Lily merosot. "Aduh, Mas.
Beneran Lili gak tahu kalau Pak Aji bakal berani bohong gitu. Lili gak pernah pacaran. Apalagi sama Pak Aji. Itu cuma sandiwara aja. Bohongan. Gue kenal Aji, Li. Udah lama. Gue tahu bener Aji gak bakal bohong. Ini untuk kepentingan perusahaan aja, Mas. Tanya deh ntar sama bapak kalau gak percaya. Tapi kamu belum menikah kan? Lili menunduk, hanya bisa mengangguk. Senyum tipis terlihat lagi di wajah Danu. Aji tahu soal itu kan? Lagi-lagi Lili hanya bisa mengangguk lesu. Ini pertama kalinya kamu ke Singapura sendirian? Tanya Danu, dengan nada yang makin aneh. Lili kembali mengangguk. Baiklah. Ini saja sudah cukup. Danu menegakkan punggung, meninggalkan Lili yang tak berdaya selain mengikuti langkahnya. Sebelum masuk ke ruangan, Danu berbisik, "You know Li. You make my life so wonderful." Senyum tipis penuh makna tersungging sekilas sebelum Danu melangkah masuk. Entah mengapa, Lili kini bisa melihat sosok Danu yang sebenarnya. He is the rising monster. Monster yang diciptakan Aji karena kebohongannya. Kata emak, jangan suka berdusta. Sekali melakukannya, maka kau akan terus berdusta. Hatimu takkan merasa tenang. Selamanya, rasa bersalah akan menghantuimu. Yang lebih parah, jika terbiasa maka kau akan sulit membedakan mana nyata dan mana dusta. Begitulah yang dirasakan Lili sejak bertemu Theo dan Jessica, sekretarisnya. Sampai ia tak lagi bisa membedakan antara dusta atau nyata. Bahkan tanpa sadar menganggap dusta memang sudah menjadi nyata. Setelah meeting yang menghebohkan, Theo memaksa mereka untuk dinner bersama. Sepanjang makan malam itu, Lili benar-benar merasa tempat duduknya terasa sangat panas. Setiap kali Theo bertanya, berkelakar atau memuji hubungan mereka, sebersit rasa bersalah melintas di hati Lili. Tapi Aji sama sekali tak tampak canggung melakukan semua sandiwara itu. Demikian juga Danu, yang justru melengkapi dusta itu dengan kebohongan yang makin jauh dari kenyataan. Petik 2. I know from the first time, Lili was different than other girls that were. Aji met, you knew him, right? So when he told me that he liked this lady, I wasn't surprised. I am just happy, finally he found his half. Danu mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, siap memberi tos. Kapan Danu tahu soal itu? Lili baru bertemu dengannya di kota ini, dan satu-satunya yang Danu saksikan hanyalah saat Aji sedang marah pada dirinya. Apanya yang beda? Aji juga sama. Dengan baik ia berperan seperti seorang calon suami yang sempurna. Memandangi Lili penuh cinta, menyentuh tangan dan merangkulnya sesekali. Seperti tak puas, ia bahkan memotongkan daging steak Lili dan tersenyum sangat manis pada saat menyodorkan piring. Jangan tertipu, Li. Ini angin surga sebelum topan badai melanda. Tagar sisi jahat sibuk berpikir keras. Tapi dia mungkin saja benar-benar mencintaimu, Li. Ingatkan kalau dia pernah menyatakan cinta padamu. Tagar sisi baik mencoba meyakinkan. Lili masih bimbang. Sampai Aji menoleh padanya. Tersenyum sekali lagi. Sungguh, Lili tak sanggup menahannya. Pesona Aji terlalu sulit untuk ditangkal. Hati Lili tak bisa menyembunyikan getaran yang semakin sulit disembunyikan. Kalau para pelayan restoran tempat mereka makan saat itu saja tak menyembunyikan tatapan diam-diam mereka dari wajah Aji, apalagi Lili yang sepanjang hari berada di sisinya. Lili lebih suka melihat wajah tanpa ekspresinya daripada penuh senyuman seperti sekarang. Lili lebih suka ditatap dengan sorot mata tajam, daripada ditatap penuh kasih seperti sekarang. Lili takut, ia tak lagi bisa membedakan antara dusta dan nyata. Ia khawatir terbawa sandiwara ini dan mengira ini benar-benar nyata. Maka saat Theo berdiri, setengah mabuk dan berpamitan, gadis itu begitu senang. Danu juga sepertinya mulai kehilangan kesadaran. Nah, satu ini juga yang makin membuat Lili sulit menyembunyikan perasaannya. Di antara semua orang yang hadir,
Aji sama sekali tak menyentuh wine. Hanya Danu, Theo dan sekretarisnya yang minum. Ia, yang sebenarnya ingin mencoba rasa minuman beralkohol bernama wine, sudah dipelototi oleh Aji sejak masuk ke ruang makan tertutup itu. Pria itu meminta 2 soft drink soda berwarna merah sebagai pengganti wine. Setelah mengantar tamu mereka pergi dan meminta seorang pelayan pria untuk membantu mengantar Danu ke kamarnya, kini tinggal mereka berdua yang berjalan pulang menuju kamar mereka. Lily ingin sekali bertanya mengapa Aji sampai mau berdusta sejauh ini. Bukankah hal ini beresiko jika Theo tahu yang sebenarnya? Tapi lidah Lily terasa keluh. Setiap kali ia menoleh, ia kembali melihat wajah dingin Aji. Kali ini malah terlihat jelas kalau ia tampak lelah sekali. Mungkin beban di hati Lily pun dirasakan Aji. Melihat Aji seperti itu, Lily menahan lidahnya. Sampai mereka masuk ke kamar masing-masing, Aji tak mengatakan apapun atau merasa perlu menjelaskan alasannya. Ia hanya melemparkan jas ke atas sofa, menarik dasi asal-asalan dan masuk ke kamarnya sendiri. Lily membantu mengumpulkan jas milik Aji, meletakkannya dengan rapi sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Malam itu, lagi-lagi Lily sulit tidur. Setiap kali matanya terpejam, yang ia lihat hanya wajah tampan Aji yang sedang tersenyum dan menatap penuh cinta padanya. Sekali lagi Lily hampir saja ketiduran. Ia terlonjak ketika alarm ponselnya berbunyi nyaring. Untung ia tak lupa melakukannya. Kalau tidak, setelah terburu-buru bersiap, Lily hendak masuk ke kamar Aji ketika melihat pintu kamar Aji terbuka sedikit. Ada suara orang sedang bercakap-cakap di dalam. Petik 2 titik titik titik. Sandiwara apa? Itu suara Aji yang bertanya. Lily tersenyum bersiap membuka pintu. Gue gak tahu. Lo yang tahu jawabannya. Apa lo sandiwara di depan Theo? Atau di depan gadis itu? Sampai kapan lo mau nerusinnya? Tangan Lily berhenti bergerak. Ia mematung di depan pintu. Sunyi. Terdengar langkah seseorang. Terdengar tawa sinis Danu. Lo gak bisa lari terus dari gue, Ji. Gue tahu si Lily itu belum nikah. Petik 2. Tahu dari mana lo? Suara dingin Aji kembali terdengar. Dari dia. Mana bisa dia bohongi gue? Cetus Danu. Lo mau apa nanya-nanya soal ini? Selama deal kita berhasil, buat apa lo khawatirkan urusan gue sama Lily? Kenapa harus gadis itu, Ji? Lo gak mungkin segila itu mempertaruhkan perusahaan demi cewek itu. Tukas Danu dengan nada tinggi. Kedua tangan Lily segera menutup mulutnya yang terperangah mendengar ucapan Danu. Lama tak ada suara. Sampai terdengar lagi suara Aji. Lo tahu Theo kan, Dan? Dia tak bisa melihat gadis muda. Apalagi yang seperti Lily. Gue hanya melindungi staf perempuan gue. Tapi kenapa mesti lo yang jadi calon suaminya? Kenapa bukan gue? Setidaknya kalau publik tahu, impact ke perusahaan gak bakal parah. Gadis itu juga gak bakal harus menghadapi masalah karena lo. Tapi kalau lo. Petik 2. Lily menyandarkan punggungnya ke dinding. Kini ia paham alasan Aji melakukannya. Senyum pahit terbayang di wajah gadis itu, bisa-bisanya ia menghayalkan yang tidak-tidak tentang Aji. Ia melupakan satu hal penting. Aji adalah seorang pengusaha. Semua langkahnya pasti penuh perhitungan. Termasuk saat ia memutuskan untuk berdusta. Tapi sungguh, mendadak ada sembilu terasa mengiris hati Lily. Ia kecewa. Kecewa setelah tahu alasannya. Masuk akal, dan itu wajar. Tapi ini jauh berbeda dari harapannya. Sudah Li, lupakan. Sabar ya. Tagar sisi baik membujuk. Akhirnya, Lily mengangguk penuh keyakinan. Menghembuskan nafas kuat-kuat dan mendorong pintu hingga terbuka. Selamat pagi, bapak-bapak, sapanya ceria. Aji tampak tengah duduk di sofa sambil memegang cangkir berisi teh. Ia hanya mengangguk kecil. Sementara Danu duduk di salah satu sandaran tangan sofa dengan gaya santai. Pagi juga, Lily manis. Balas Danu sambil berjalan keluar dari kamar Aji.
Ia menoleh sekilas pada Aji, hari ini kita langsung meeting pengacara, gue prepare di bawah. Saat melewati Lily, tangan Danu menepuk bahunya dengan tatapan bersahabat. Lily membalasnya dengan senyuman yang sama. Setelah mendengar obrolan tadi, Lily tahu Danu sebenarnya memikirkan kebaikan semua orang, termasuk dirinya. Melihat Lily tetap berdiri diam setelah mereka tinggal berdua, Aji bangkit dari sofa sambil berkata, jangan berpikir soal kemarin itu nyata. Saya hanya terpaksa. Semua demi perusahaan saja. Lily menunduk. Lily mengerti, Pak. Lalu ia berjalan ke arah wastafel. Berpura-pura sibuk membersihkan dapur kecil yang ada di kamar itu. Berusaha mengalihkan perhatian dari Aji. Tapi hari ini kita masih harus sandiwara gak, Pak? Tanya Lily penasaran saat keluar dari kamar sembari membawa tas berisi berkas. Aji menjawabnya dengan anggukan. Setelah itu ia terus membisu. Bahkan ketika Danu datang menjemput mereka dan membawa ke tempat meeting untuk penandatanganan kerjasama. Aji sibuk menekuni dokumen, membiarkan Lily tenggelam dalam pikirannya sendiri. Baiklah. Semua demi perusahaan. Lily tak ingin Aji mengira ia tak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kesempatan bisa menjadi calon istri, juga mungkin hanya sekali ini. Kapan lagi ia punya alasan untuk bisa berlaku bebas menyentuh dan melihat tatapan hangat penuh cinta Aji? Sudahlah, kepalang tanggung bersandiwara atau berdusta. Sama saja. Jika memang Aji berharap ia hanya diam saja, maka Aji salah. Ia hanya melakukannya karena ini tak hanya menguntungkan perusahaan dan itu artinya Aji. Tapi juga untuk dirinya sendiri. Sekali dayung, dua pulau harus terlampau. Itu artinya, ia akan bersandiwara menuruti keinginan Aji secara maksimal. Setelah itu, setelah pertemuan ini, semuanya selesai. Paling tidak, Lily bisa merasakan bahagianya menjadi ratu sehari dalam hati Aji. Dusta memang, tapi sangat penting untuk diingat sepanjang hidupnya. Maka begitu turun dari mobil, tanpa malu-malu Lily mendekat pada Aji. Tanpa ragu sedikitpun, sambil memeluk berkas berat di tangan kanannya, ia menggapai lengan Aji yang hendak meninggalkannya dengan tangan kirinya. Mau kemana, calon suamiku? Saya Aang. Bawain dong, rengek Lily dengan nada manja. Dicibirkannya bibirnya dengan sengaja sambil menyodorkan berkas. Danu yang masih menyetir menoleh kaget. Wajah Aji menggelap, tapi pria itu buru-buru mendekati Lily lagi. Mungkin khawatir orang-orang yang berjalan masuk gedung itu akan makin menaruh perhatian. Kamu kenapa? Bisik Aji. Kedua alis matanya nyaris bertautan. Penuh tanda tanya. Berat nih, buruan, rengek Lily sekali lagi, menghentak-hentakkan kakinya. Kali ini ia bahkan memeluk lengan Aji dan menggoyang-goyangkannya. Hi, good morning little Lily. Suara itu mengubah ekspresi di wajah Aji dengan cepat. Buru-buru ia mengambil berkas di tangan Lily, dan membiarkan tangan gadis itu memeluk lengannya. Wajah ceria Theo menyambut Lily dan Aji bagai seorang sahabat. Theo bahkan tak segan merangkul Aji setelah Lily melepaskannya. Danu sempat melemparkan senyuman penuh arti pada Lily yang juga tersenyum. Lihat kan, Mas. Lily juga sangat pandai bersandiwara, bisik Lily dalam hati. Tak cukup sampai di situ. Selama mereka menunggu sang pengacara di ruang tunggu bersama Theo, Danu dan Jessica, Lily sengaja duduk bersebelahan dengan Aji. Tangannya terus menggenggam tangan Aji. Ketika Aji ingin melepaskan, Lily justru menggenggamnya semakin erat. Saya Aang, gak enak dilihat orang, kata Aji sambil menatap Lily penuh arti, berusaha melepaskan genggaman. Danu terkikik geli melihat keduanya. Ah, ya udah deh. Lily menoleh pada Theo yang tersenyum geli melihat keduanya. He doesn't want to make you jealous to us, Mer. Theo, he doesn't want to show his love in front of you. No, that's okay. I like to see that. Don't worry, Mer. Aji, I am very okay. You must make this lady happy,
celetuk Theo. Sekali lagi Aji menatap Lili penuh arti. Bibirnya tersenyum, tapi matanya seperti hendak membunuh Lili. Peduli amat soal itu. Lili sudah mulai terbiasa dengan sifat pemarah Aji. Paling juga dibentak dan dimarahi seperti biasa. Itu bukan lagi masalah. Yang penting, dengan cara begini Lili bisa melepaskan rasa ingin tahunya. Merasakan jadi kekasihnya, merasakan genggaman tangan hangat Aji, merasakan duduk bersentuhan seperti sekarang dan menghirup aroma menyenangkan yang maskulin dari pria itu. Agar rasa penasarannya hilang, agar ia bisa tidur dengan nyaman seperti biasa. Aji bisa memanfaatkannya untuk perusahaan. Maka Lili pun bisa memanfaatkannya untuk mengetahui rasanya punya pacar. Ini pertama kalinya Lili menikmati dusta. Ia tahu ia berdosa pada Theo dan Jessica. Tapi Lili bersedia membayar dosanya nanti. Demi perasaan bahagia yang perlahan-lahan memenuhi hatinya sejak tadi. Sekali lagi Lili menggeser tangannya, jari-jarinya merayap masuk di sela jemari Aji. Seperti terbiasa dengan kehangatannya, menjepit tepat di antara jari-jari Aji. Aji menatapnya sekali lagi. Lili memasang senyum semanis mungkin. Jatuh cinta pada Lili lagi. Jatuh cinta pada Lili lagi. Jatuh cinta pada Lili lagi. Mantrai Lili dalam hati saat tatapan mereka bertemu. Sekilas, Lili melihat kelebat aneh di sorot mata pria itu sebelum ia menoleh ke arah lain. Kali ini Aji tak berusaha melepaskan diri, malah ia memindahkan tangan Lili yang terjepit di genggamannya dan meletakkan di atas pahanya sendiri. Lalu sambil membaca, jempolnya mengelus lembut kulit tangan Lili. Tuhan, ini dusta yang terasa sangat nyata, bisik Lili dalam hati. Baginya semua terlalu nyata sampai-sampai Lili memutuskan meletakkan kepalanya dengan nyaman di atas bahu Aji. Ini kebohongan yang benar-benar sempurna. Tengah malam, saat hari hampir berakhir, Lili tahu kalau saat itulah semuanya berakhir. Setelah berpisah dan berpamitan dengan Theo dan Jessica, usai perayaan kecil karena dimulainya kerjasama perusahaan dua negara yang diwakilkan oleh Theo dan Aji, ia langsung masuk ke dalam mobil. Tatapannya hanya bertemu satu kali dengan Aji. Setelah itu, sepanjang jalan ia memilih memandang keluar jendela mobil. Ia memilih diam. Aji juga sibuk membaca sesuatu dari iPad-nya. Hanya suara supir yang sesekali mendesah. Mungkin ia memancing agar dua penumpangnya mau bersuara. Tapi percuma. Hanya deru mobil yang terdengar. Danu sudah lebih dulu pamit. Begitu dokumen selesai ditandatangani, ia langsung pamit dengan alasan mempersiapkan segala sesuatu di Jakarta. Saya duluan ya, Li. Kamu pulangnya besok sama Aji, kata Danu sambil memasukkan semua dokumen ke dalam tas hitam yang ia bawa. Mata Lili mulai meredup, hampir menangis. Mas, kenapa pulang sekarang? Lili takut sama Pak Aji, bisiknya sembari melirik Aji yang sedang mengobrol dengan Theo. Danu tertawa kecil. Loh tadi itu apa? Kamu berani gitu megang-megang Aji kok? Kenapa harus takut? Ih justru itu mas. Lili takut entar Pak Aji balesnya di hotel. Kan kalau ada mas, Lili masih ada harapan diselamatkan. Tawa Danu makin lebar. Lagian kamu ini bandel banget sih. Udah tahu tuh orang kurang sajen mulu, malah digodain. Lili menghentakkan kakinya dengan bibir cemberut. Maas. Petik 2. Tangan Danu terangkat, menyentuh hidung Lili sambil tersenyum. Lili yang manis, tenang aja. Kalau bos kamu yang pemarah itu aja bersedia dipegang-pegang gak senonoh sama kamu kayak tadi, itu pasti karena dia suka kali. Gak mungkin nih. Entar kalau pacarnya tahu, terus Pak Aji marahnya ke Lili, terus Lili dikurung di hotel, terus Lili gak boleh pulang, terus nanti siapa yang tanggung jawab ke orang tua Lili? Ya Aji lah, masa saya sih, Li. Hahaha. Tawa Danu meledak seketika, membuat semua orang menoleh pada mereka berdua. Mulut Lili makin maju, kesal. Apalagi saat orang yang mereka bicarakan mulai mendekat.
Dari wajahnya jelas sangat tidak bersahabat. Belum pergi juga? Tanya Aji dingin. Danu tertawa dan hanya mengangguk-angguk. Satu tepukan kecil di bahu Lili, sudah memupuskan semua harapan mendapatkan bantuan dari pria itu. Sekarang mereka berdua dalam kesunyian yang sangat menyakitkan. Lili terlahir dari keluarga bawel yang sangat suka bercanda. Tak ada satupun keluarganya yang punya kebiasaan menahan diri tak bicara selama bermenit-menit seperti Aji. Ngambek dalam kebiasaan keluarga mereka adalah melemparkan candaan bernada menyindir dan cenderung nyinyir. Jadi berdiam diri seperti ini sama saja seperti hukuman untuk Lili. Ponsel, yaitu jawaban dari kesunyian ini. Satu-satunya pelarian agar Lili tak merasa hidup seperti di neraka. Lili merogoh tas tangannya dan mengambil ponsel. Kali ini Lili justru semakin menyesal. Tak ada satupun notifikasi yang bisa ia periksa. Tidak juga dari grup WhatsApp, tidak ada dari media sosial yang biasanya rutin ia pasangi status. 3 hari penuh bersama Aji, membuatnya tak sempat berbagi apapun. Boro-boro ada notifikasi, sekedar like atas postingannya beberapa hari sebelumnya saat memberitahu soal kebahagiaannya mendapat pekerjaan baru juga hanya segelintir. Hanya Tiar, Bang J, dan emak. Selebihnya tidak ada. Sekarang Lili menyesal. Kenapa juga ia keluar dari grup keluarga ayah dan keluarga emak? Kenapa juga ia memilih mengganti nomor ponsel setelah lulus kuliah? Dan kembali menggantinya saat berhenti bekerja. Lili tahu wajahnya lumayan, tapi ia sangat bodoh dalam soal foto selfie apalagi berbagi foto-foto cantik dan indah. Di dunia medsos, Lili netizen kebanyakan, dengan segelintir follower dan sejibun selebriti yang ia ikuti. Maksud hati hendak ternama seperti mereka setidaknya di medsos, apa daya sekian lama berusaha, Lili hanya punya 2 digit pengikut. Ia memang merasa tak nyaman dengan grup keluarga ayah ataupun emak. Semua orang tua seperti paman, bibi, mamang dan sepupu-sepupunya yang lebih tua selalu berbagi sesuatu yang menurut Lili sangat membosankan. Paman dan mamang saling berbicara politik bagai 2 politisi adu kekuatan, tapi ketika istri-istri mereka marah, mereka seperti anak-anak kucing yang ketakutan. Sementara bibi-bibinya juga sama saja, pamer liburan sana-sini, pamer anak-anak mereka juara ini itu, tapi giliran ada yang susah tiba-tiba sunyi senyap. Satu yang paling Lili tak suka lagi adalah kebiasaan semua anggota keluarganya yang lebih tua itu, menanyakan kapan ia menikah. Makanya Lili memilih keluar dari semua grup keluarga, kecuali keluarga kecilnya sendiri. Lili tak pernah menyesalinya sampai detik ini. Bahkan sekarang Lili berharap ia bisa membuka video-video konyol yang biasa dikirimkan paman atau bibinya dulu. Semua pesan WhatsApp sudah ia baca. Terakhir hanya dari emak, yang menambah daftar panjang oleh-oleh yang harus Lili beli. Itu juga sudah dijawab Lili dengan singkat. Sorry, Mak, Lili gak sempat, tapi entah mengapa ia membukanya lagi. Itu daftar apa? Pertanyaan dari sebelahnya membuat Lili menoleh. Kepala Aji juga tengah menunduk menatap layar ponsel Lili. Otomatis tangan Lili menyembunyikan ponselnya. Ini daftar pesanan dari emak. Aji menatap Lili. Minta dibeliin di sini, tanyanya. Lili mengangguk sembari menunduk. Iya, Pak, tapi Lili gak sempat. Sunyi lagi, diam lagi. Itu karena Aji sudah sibuk lagi dengan iPad-nya. Lili menghela nafas. Mungkin inilah sebabnya jangan bermimpi terlalu indah. Sakit rasanya ketika mimpi itu berakhir. Menurut informasi Emi, jadwal penerbangan Lili dan Aji pada sore hari. Karena itulah, Lili memutuskan untuk tidak kemana-mana. Ia benar-benar lelah. Kurang tidur hampir tiap malam, dan ia mulai tak betah. Ia kangen Tiar, kangen emak, kangen Bang J, kangen ayah bahkan kangen menggoda satpam-satpam apartemen abangnya. Lili sebenarnya takut tidur sendirian. Ditambah pikirannya yang lari ke sana kemari memikirkan banyak hal. Semuanya tentang pria di sebelah ruang tidurnya sendiri.
Tuan Pramono Aji Alfarizi yang sulit dimengerti. Heran loh ini. Segitu banyaknya pemuda dan pria-pria tampan di sekeliling Lili, baru ini otak Lili mendadak buntu. Bekerja tak terarah. Seperti kehilangan titik fokus. Pengaruh bosnya itu begitu kuat, sampai Lili sendiri bingung. Saat Aji marah, ia takut. Saat Aji kesal, ia bingung. Saat Aji diam, ia semakin khawatir. Lili tak pernah peduli saat ada orang marah padanya, kecuali emak dan ayah. Bahkan pada Bang Jay, Lili tak pernah khawatir. Ia tahu nanti juga amarah kakaknya itu akan redam sendiri. Malah kadang kalau Lili terkena semprot Bang Jay, malah si abang yang sibuk mengambil hatinya untuk berbaikan. Tapi kalau melihat Aji marah, Lili benar-benar takut marahnya Aji takkan pernah berakhir. Tiba-tiba Lili kangen lihat wajahnya yang sedang menggoda atau mengejek Lili. Begitupun kalau Aji kesal, Lili ingin tatapan dingin itu segera berakhir. Lebih baik diam tanpa ekspresi, tapi masih terlihat tampan daripada melihat sorot mata tajam yang seperti hendak menelannya. Tadinya semua karena Lili ingin melindungi pekerjaannya. Tapi setelah ia tahu pria itu seperti selalu berada di pelupuk matanya, ia tahu ini bukan sekedar tentang pekerjaan. Seumur-umur inilah saat perasaan Lili mudah sekali berganti rasa. Sebentar senang, sebentar sebal, nanti berubah lagi menjadi jengkel. Tapi dengan mudah ia merasa bahagia karena melihat senyum Aji yang muncul tiba-tiba. Ini baru 3 hari loh Li. Sisi baik kebingungan. Lo udah kayak orang kehilangan arah gitu. Yakin lo masih mau kerja sama dia? Tagar sisi jahat mulai bertanya. Dan kedua sisi hatinya berkata kompak. Jangan-jangan lo jatuh hati sama bos lo Li. Tidak bisa. Ini tidak profesional. Sangkal Lili tak mau percaya. Lili bangun dari tempat tidurnya. Bertepuk tangan keras 1 kali. Jatuh cinta adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Juga Lili. Tapi tidak untuk saat ini. Ia baru bekerja kurang dari 1 bulan, baru bertemu Aji 2 kali dan baru beberapa hari mereka berinteraksi. Masak ia bisa jatuh cinta pada pria itu? Mending kalau pertemuan itu diawali dengan sesuatu yang baik, selalu diisi dengan hal-hal yang baik, toh nyatanya tidak seperti itu. Tubuh Lili bahkan auto tegang tiap kali berada di hadapan Aji. Jadi bagaimana mungkin ia bisa jatuh cinta sama pria itu? Tidak, itu tidak mungkin. Neng nong. Suara bel kamar membuat Lili terlonjak. Aduh, bikin kaget saja. Siapa lagi sih ini? Bukankah semalam Pak Aji bilang tak ada lagi jadwal kerja? Malas-malasan Lili berjalan ke pintu. Tak lagi merasa perlu memeriksa, ia langsung membuka pintu. Tubuh tinggi menjulang itu berdiri di hadapannya. Pria yang sedari malam tadi enggan pergi dari pikirannya itu kini muncul dengan memakai kaos putih dengan jaket hitam dan celana jeans. Rambutnya mencuat sedikit acak, membuat rahang Lili nyaris sulit menutup kembali. Ia terlihat begitu berbeda, hingga Lili harus meyakinkan dirinya sendiri kalau yang sekarang berdiri di depannya memang benar-benar Aji. Loh belum siap-siap, tanya Aji dengan mata sedikit terbelalak. Siap, tanya Lili bingung. Mata Aji menyipit, ia tersenyum begitu manis. Hari ini kita kencan, sayang. Sejuta rasa di hati Lili pun kembali lagi. Bersambung.